Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kami ucapkan buat penonton Talimisah Tals pada hari ini. Terima kasih kerana mengikuti siaran kami seperti biasa pukul 5 petang pada hari Khamis. Dan hari ini kita akan membincangkan tajuk yang agak lari sedikit daripada kebiasaan. Selalunya kita hanya akan bercakap pasal live realities tentang perempuan, kita bercakap tentang legal issues dari syariah perspektif dan juga kita bercakap tentang fiqh. Hari ini kita akan bercakap tentang wacana Islam dan gender di sosial media bersama dengan penggerak-penggerak anak muda. Jadi petang ini um, tajuk kita adalah wacana Islam dan gender di media sosial, pro dan kontra. Sebelum saya memperkenalkan tetamu-tetamu kita pada hari ini, izinkan saya untuk melakukan sedikit pendahuluan. Pada hari ini kita dapat menyaksikan satu perkembangan yang sangat baik apabila wacana gender dan keislaman sudah mula berkembang baik. Ini seiring dengan berkembangnya wacana feminisme yang sudah mula dibincangkan oleh ramai orang dan diterima baik oleh masyarakat umum. Sungguh pun begitu, ia tetap menerima juga tentangan-tentangan daripada sebilangan kumpulan ataupun komuniti. Dan wacana gender dan Islam sebenarnya pada satu ketika dahulu adalah bukan suatu wacana yang mainstream atau wacana yang biasa kita dengari. Ia hanya baru diperbincangkan secara hangat baru-baru lagi. Ya, kita boleh lihat mungkin dalam 1 atau 2 tahun kebelakangan ini ia diperbincangkan secara banyak oleh ramai pihak. Dan alhamdulillah saya melihat perkembangan ini ada yang ramai yang menyambutnya dengan baik. Dan kita juga melihat apabila semakin ramai penulis tampil ke hadapan untuk menulis tentang gender dan keislaman terutamanya di media sosial. Dan hari ini kita akan membincangkan adakah kewujudan wacana gender dan Islam ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang sebenarnya banyak sangat kontra atau bagaimana. Ya, jadi pada hari ini kita bersama dengan dua penggerak anak muda perempuan yang keren-keren sekali menggerakkan wacana intelektual dan juga wacana progresif di media sosial. Yang pertama saya perkenalkan teman saya dari Cirebon di Indonesia, di Jawa Barat, iaitu Nurul Bahrul Ulum. Beliau adalah merupakan content creator di mubadalah.id. Dan yang kedua kita bersama dengan saudari Azura Nasrun, teman baik saya yang merupakan pengasas dan penulis jurnal Sang Pemula. Baik, sebelum kita mulakan bicara, saya ingin meminta kepada ahli panel kita ataupun pembicara kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri masing-masing dan kalau boleh memperkenalkan juga apakah gerakan mereka. Ya, silakan kita mulakan dengan Nurul. Baik, terima kasih. Suara saya jelas? Ya. Di sini agak putus-putus, mudah-mudahan lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalaqana min nafsi wahidah wa basa minha rijalan wa nisaa. Afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-mab'usi rahmatan lirijali wan nisa wa ala alihi wa rijali wan nisa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Sisters in Islam, terutama Kahuput saya untuk acara keren ini di Telenisa Live. Seperti tadi yang sudah dikenalkan oleh Kahuda, sebagai konten kreator untuk memproduksi konten-konten Islam dan gender. Sebetulnya tidak hanya Islam dan gender, tapi juga halo? Mohon maaf.
Huda tak dengar. Huda mic Okay, off. sorry. Sementara kita tunggu Nurul. Nurul kamu okay tanyanya. Okay, sambung. Selain juga untuk mubadalah IT, saya juga menginisiasi baik secara online maupun offline beberapa akun seperti Cirebon Feminis, 5 Feminis dan lain sebagainya, juga produksi konten video yang masih berkaitan dengan Islam begitu. Begitu mungkin Kak Huda. Alright. Perkenalan pertama. Okay, kita pergi kepada Azura. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Sisters in Islam kerana berjemput saya pada hari ini. Salam perkenalan pada semua, saya Azura Nasrun. Seperti yang dikatakan oleh saudari Huda tadi, saya adalah pengasas dan juga penulis daripada jurnal Sang Pemula. So buat mereka yang tidak tahu apa itu jurnal Sang Pemula, kalaulah di website kami mungkin tulis bahawa kami adalah anak-anak yang nakal, yang mengimpikan dunia yang cerah dan sama rata. Tetapi kalaulah secara persendirian, saya akan mengatakan bahawa jurnal Sang Pemula adalah satu platform di mana kita cuba untuk mengangkat naratif keadilan sosial ataupun naratif progresif humanis dalam membicarakan sesuatu isu. Mungkin sesuatu isu tu boleh jadi dalam perspektif konservatif, dalam perspektif sufi, dalam perspektif apapun, tetapi dalam jurnal Sang Pemula kita akan tengok bagaimana perspektif ni dalam isu dalam kacamata keadilan sosial itu sendiri. Ya. Jadi boleh tengok kami di Facebook lah, tulisan-tulisan kami di sana. Okey, itu saja mungkin untuk buat kali ni. Yep. Okay, sebenarnya dua portal ini atau dua gerakan ini mengongsikan konten-konten yang berfokus juga kepada gender. Mubadalah ID memang fokusnya kepada gender. Jurnal Sang Pemula fokusnya kepada banyak perkara, tetapi secara payung besarnya adalah keadilan sosial. Jadi salah satu cabang adalah gender dan juga keagamaan. Okey. Dan di situ maka titik temunya adalah kepada wacana feminisme dan juga wacana keislaman yang kita gabungkan juga untuk kita bincang pada hari ini. Jadi kepada teman-teman, saya ingin menanyakan kepada anda semua, apakah yang menyebabkan kalian rasa kita wajib mengedepankan wacana agama dan gender, kerana sebelum ini ia adalah sesuatu yang asing. Tetapi sekarang kita datangkan dengan wacana agama dan disekalikan dengan gender. Mohon Nurul dulu respon. Ya, apa tadi Kak Huda? Oh, kenapa ya? Iya. Begini, kita melihat masyarakat kita, terutama perempuan menjadi kelompok yang paling banyak yang rentan ya, dan banyak menjadi korban. Di Indonesia saja, teman-teman, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 itu ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan begitu. Itu sepanjang tahun 2019 saja gitu. Artinya ini sangat mengerikan. Di Indonesia saja sudah darurat kekerasan seksual. Ini persoalannya baru kekerasan seksual gitu. Belum lagi hal yang lainnya, terutama misal agama dalam hal ini tidak bisa kita pungkiri ikut serta melanggengkan ketidakadilan gender itu sendiri. Sesungguhnya bukan agamanya, tapi tafsir yang bias gender, tafsir yang misoginis, tafsir yang dipengaruhi oleh budaya patriarki yang sudah berabad-abad tahun lamanya, kemudian
memengaruhi penafsiran agama, narasi keagamaan cenderung menyebabkan bahkan melanggengkan ketidakadilan gender itu sendiri, begitu. Karena itu karena persoalan ini terjadi, hal yang bisa kita lakukan adalah selemah-lemahnya iman lah ya. Lalu hal apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda yang memang bisa dibilang ya eranya sekarang media sosial, semuanya aktif di media sosial, apalagi kalau bukan berdakwah gitu. Jadi bagaimana mengembalikan keislaman kepada jangkar keadilan begitu melalui media sosial. Karena kalau bukan anak muda, terutama misal kalau di Indonesia ada Jaringan Ulama Perempuan Indonesia, dan itu juga ada yang muda-mudanya, yang salah satunya mungkin ada dikader oleh Fahmina, oleh Rahima, oleh Alimat, oleh Rumah Kitab, dan juga berada di Mubadalah ID. Ini juga sebagai salah satu upaya bagaimana anak muda mewarnai, bahkan tidak hanya mewarnai, tapi menggunakan platform media sosial yang ada itu sebisa mungkin untuk berkontribusi membangun narasi-narasi yang adil gender begitu. Karena tadi banyak sekali narasi yang tidak adil dengan melegitimasi agama yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Begitu, Kak Huda. Kita berpindah kepada Azura. Terima kasih Nurul. Azura, respon? Okay, soalan yang sama kan? Keperluan wacana. Ya. Sebenarnya saya suka apabila Saudari Huda menggunakan perkataan keperluan di situ. Ya, kita ada dua, kita ada keperluan, kita ada kehendak. Dan apabila kita cakap tentang keperluan ni, ia adalah satu benda yang tidak boleh dielakkan. Macam makan, minum, bernafas ya. Seperti itulah wacana isu gender ini adalah satu keperluan. Jadi bila saya cakap keperluan ataupun bila soalannya keperluan, sebetulnya kita tidak perlu lagi mempersoalkan kenapa ia perlu. Seolah-olahnya kita mempersoalkan kenapa kita perlu makan ya, kenapa kita perlu bernafas, kenapa kita perlu minum air. Ya, jadi kalaulah saya nak cakap kat sini pun kenapa kita perlu mewacanakan isu gender ni, memang perlu. Ya, sebab selagi kita tak pergi, kita tak mewacanakan ni, kita tidak akan tahu apa masalah yang ada sebenarnya dalam isu gender ni. Tapi masalahnya adalah, saya rasa soalannya bukanlah kenapa kita perlu, tetapi soalan saya rasa yang paling tepat adalah kenapa isu gender ini tidak diangkat. Ya, itulah saya rasa soalan paling tepat, kenapa ia tidak diangkat. Tapi mungkin soalan itu akan ditanya sendiri oleh Huda nantilah, kenapa ini tidak angkat, mungkin saya akan jawab sekejap lagi. Ya, pendek je untuk soalan pertama ni. Ya, kalau tanya kenapa perlu, memang kita perlu. Saya tak boleh nak jawab panjang dah. Tetapi kenapa kita tak angkat tu saya boleh jawab panjang. Ya, silakan Huda. Baik, terima kasih Azura. Pandai-pandai dia tukar ni kan soalan moderator pula. Maknanya nanti kita akan cerita pasal masalah-masalah Ya, betul. Ya. Masalah gender dan terutamanya dalam lensa agama tu tidak dibicarakan. Which will go into kita akan pergi lagi kepada perkara tersebut dengan lebih dalam. Baik, Kak Huda boleh nambahin nggak? Ya, sila. Sila Nurul. Jadi ada dua hal sebetulnya kenapa kita perlu menarasikan perlu berdakwah lah ya terkait Islam dan gender itu di media sosial. Pertama adalah pentingnya untuk mengcounter narasi. Jadi narasi-narasi tambahkan agama, tetapi sebetulnya mendiskriminasi perempuan, tafsir-tafsir itu kemudian harus dikanter. Nah, ini soal bagaimana mengkanternya ini nanti. Lalu yang kedua adalah membangun narasi alternatif gitu. Jadi kalau selama ini, kalau misalnya tadi mengkanternya ada isu apa lalu dikanter, isu apa dikanter, memang agak capek ya, tapi itu juga penting gitu. Cuman hal yang kedua yang paling penting adalah bagaimana membangun narasi alternatif yang itu kita tidak perlu head to head dengan orang misal yang tidak sepakat dengan argumen kita, tapi kita memberikan narasi yang tentunya berbasis pada teks-teks agama dengan perspektif keadilan gender yang kita punya begitu,
itu dengan narasi-narasi yang alternatif. Alternatif artinya tidak menyudutkan siapapun gitu, lalu berlaku sepanjang zaman. Jadi tidak hanya berlaku saat ada isu tertentu, tapi bagaimana narasi ini berlaku sepanjang zaman. Begitu Kak Huda. Terima kasih. Terima kasih Nurul. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi perbincangan sebagai penggerak ataupun orang penting dalam gerakan wacana ilmiah di media sosial khususnya. Saya mahu tanya apakah limitasi dan cabaran yang kalian hadapi untuk untuk memproduksi konten atau memperbanyakkan tulisan dan sebagainya yang kalian hadapi sepanjang pengalaman kalian bergerak. Kita mula dengan Azura dulu. Mesti dia banyak nak cakap tu. Silakan. Okay, mungkin Azura akan cuba untuk ambil secara menyeluruh lah apa limitasi sebagai penggerak wacana di Malaysia ini. Mungkin pertama sekali ialah kita kurang wacana lah. Wacana kita tidak jelas. Ya. Mungkin pada pendengar dah biasalah dengar, contohnya kalau kita cakap perlu ke pakai tudung ataupun tak pakai tudung, tetapi di Malaysia ini pembincangan pakai tudung ni hanya setakat dosa atau pahala, azab dekat neraka dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah untuk membicarakan, jarang-jarang lah selain daripada NGO ataupun orang-orang yang angkat wacana progresif sendiri yang untuk mewacanakan macam apakah perbezaan ataupun adakah pendapat lain, kenapa ada ulama yang isterinya tidak pakai tudung, kenapa benda ni ia tidak dipersoalkan di sini. Jadi bila wacana kita kurang, di situ kita harus mempersoalkan pula kenapa wacana kurang. Adakah para agamawan kita tak nak bercakap, adakah para agamawan kita tidak jujur. Selepas tu kita pergi bawah lagi, kalau agamawan kita macam ni, adakah daripada dulu agamawan kita macam ni, adakah daripada dulu kita memang tidak jujur, kita tidak pernah adil lagi dalam perbincangan kita. Tetapi di sinilah peranan orang-orang yang menulis tentang wacana ini untuk mengkaji, maksudnya untuk pergi ke dalam, pergi balik kepada sejarah. Betul ke daripada dulu agamawan kita macam ni, ataupun sebenarnya dulu agamawan kita membumi, agamawan kita spread the truth, the idea. Diorang tidak mendiskriminasi tetap satu idea ke idea yang lain, tetapi diorang memberi segala-galanya dan kita sendiri yang membuat pilihan sama ada nak pilih yang A ataupun yang B. Jadi saya rasa limitasi kita yang pertama di situ, wacana kita kurang jelas. Yang kedua, bagi saya, kita sudah ada wacana, tapi wacana kita dalam kelompok kita sendiri. Kita tak tahu lagi macam mana kita nak reach pergi jauh. Kita tak tahu lagi macam mana nak pergi luar daripada urban areas. Kita tak tahu macam mana nak keluar daripada Kuala Lumpur, Ipoh, Johor, perkampungan dalam-dalam. Kita tak tahu nak pergi macam mana. Sebab kita tahu kalau kita pergi, orang akan terus cop kita, ni tak boleh, ini salah, ini liberal dan sebagainya. Itu yang kedua lah. Yang ketiga bagi saya, limitations adalah kita ada juga orang yang berwacana ataupun juga ada orang yang tercerah tetapi terlalu elitis, membicarakan di atas, membicarakan di media sosial, menulis dengan buku sangat banyak, tapi nak sampaikan kat bawah tak boleh, lepas tu dah lah tak boleh, tetapi tak sampaikan dekat orang yang betul. Maksudnya macam mana nak cakap orang yang betul lah? Ya, dia macam circle diorang sendirilah, ya, circle mereka sendiri. Ya, dekat atas ni diorang cakap pasal perempuan, kita kena hormati perempuan dan sebagainya, tapi dekat rumah sebelah sebenarnya ada je perempuan yang umur dah 60 terpaksa bekerja. How do gender perspektif nak membincangkan hal ni? Dan saya rasa kekalangan terakhir adalah ada juga orang yang ada ilmu yang banyak tapi dia kurang menulis pula. Ya, tapi saya rasa ini bukanlah masalah yang besar sangat pun, sebab saya faham keadaan aktivis ataupun keadaan orang-orang yang berwacana di Malaysia ni sangat kurang. Dan dah lah dengan keadaan kurang ni mereka buat banyak kerja lain pula. Mereka ada satu benda di mana perempuan harus buat semua benda di sini, ya. Jadi kalau lah kita nak buat ni, kita nak buat ni, kita nak buat ni juga, jadi dia makan masa yang lama, dia perlukan masa untuk fikir ni, akhirnya dia tak buat. Jadi saya fikir ini ada limitasi dia, 4 limitasi yang kenapa wacana gender dekat Malaysia ni mungkin kurang naik lah. Ya. Terima kasih Azura kerana menyimpulkan dalam 5 poin. Kita pindah kepada Nurul. Mubadalah ID, apa kekangannya Nurul? Dan tantangan yang
Terima kasih. Mubadalah kalau dalam begini ya, sebetulnya mirip-mirip ya dengan apa yang dikatakan Azura tadi. Jadi kalau misalnya itu tulisan yang berkaitan dengan Islam dan gender, berarti kan perlu pertama pasti punya skill nulis, dan skill nulis ini nggak cukup gitu, tapi dia harus punya perspektif gender. Lalu tapi perspektif aja nggak cukup, dia harus punya basis kajian keislaman gitu. Paling tidak konsep dasar Islam itu harus paham gitu. Nah, karena itu apa namanya, kita sedang batasannya ya, limitasi dalam memproduksi konten itu akhirnya belum apa ya, hanya segelintir saja yang memang ada apa, terlihat oh dia tulisannya bagus, dia apa, ada perspektifnya, dia basis kajian keislaman juga bagus gitu. Tapi ada banyak juga gitu, dan itu sebetulnya tetap kita muat karena Mubadalah ID ingin mengakomodir, itu menjadi strategi juga ya, ingin mengakomodir siapapun yang mau menulis dan memuat tulisannya di website gitu. Paling tidak ada 3 hal itu, meskipun nih kadang-kadang misal ini karena saya produksi konten kreatif ya, jadi sebelum saya membuat konten kreatif misal untuk Instagram atau bikin video, itu pasti selalu harus membaca, itu pasti based on website Mubadalah ID ya. Misal kadang, oh ini kontennya bagus nih gitu, secara keislamannya bagus, tapi kurang perspektif gendernya misal, atau sebaliknya gitu, oh ini perspektif gendernya bagus gitu, tapi kurang basis kajian keislamannya gitu. Nah mungkin itu batasannya ya, atau misal kayak saya gitu, saya mungkin asah gitu, misal dalam basis kajian keislaman lumayan gitu, walaupun bukan expert, bukan ahli seperti yang sudah hebat-hebat gitu, perspektif gender insya Allah gitu sudah berkecimpung lama, tapi skill menulis masih justru kadang, makanya saya lebih bingung kadang dibanding nulis, padahal saya apa namanya, pengen banget gitu bisa nulis, memang harus perlu disiplin, paling itu sebagai ininya ya, batasannya. Lalu tantangannya apa sih sebetulnya? Kalau tantangan secara umum ya dalam baik itu persoalan memproduksi konten atau publikasi ataupun apa namanya, menggulirkan wacana tentang Islam dan gender di media sosial, itu tidak terlepas. Sebetulnya tantangan yang paling utama adalah kita dihadapkan pada kelompok Islam yang radikal, yang konservatif, yang tekstualis, yang itu tentu apa, membangun narasi-narasi yang tadi saya sebutkan di awal gitu. Bagaimana perspektif perempuan sholih itu yang cukup di rumah aja, belum Islamnya belum kafah kalau belum pakai cadar, misal sholeh itu kalau mau melayani suami kapanpun gitu, meskipun misal lagi haid, lagi apa, nggak boleh nolak, dengan dalil-dalil dan sebagainya gitu. Nah ini kan berpengaruh sekali gitu, ini tantangan besar kita. Lalu misal politisasi agama ya, bagaimana agama dipolitisasi yang itu menyebabkan ketidakadilan gender juga. Contohnya seperti misal ketika perempuan ingin tampil di apa, kancah politik gitu, terlibat di ruang politik, menjadi anggota dewan dan lain sebagainya, selalu misal dibawa-bawa ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala seperti itu, tanpa sangat tekstual gitu, tanpa melihat bagaimana asbabun nuzul, tanpa mengkaji bagaimana apa namanya dari beragam tafsir gitu. Apa, komersialisasi agama juga menjadi tantangan kita. Bagaimana sekarang kan lagi rame apa, sebenarnya ada kelompok-kelompok yang misal jualan pakaian tertanggal kerudung, hijab ya, menjual baju segala macam gitu. Terus
diselipi gitu dalil-dalil yang seolah-olah kalau kita nggak beli itu, kita Islamnya nggak apa gitu. Itu tantangan juga agama ya. Bahwa misal bagaimana agama itu hanya terbatas pada ruang-ruang domestik gitu. Ritual-ritual sehari-hari aja, ritual ibadah sholat, puasa, misal lalu hubungan soleh itu di rumah aja, relasi suami istri di rumah aja gitu. Agama kemudian tidak menyentuh persoalan-persoalan sosial gitu. Padahal kan jika kita melihat bagaimana Rasulullah melakukan revolusi atas kemanusiaan itu syarat akan perjuangan hak-hak kemanusiaan gitu. Jadi tantangan kita sebetulnya banyak sekali ya. Belum lagi itu yang bisa kita bilang konservatif misal, belum lagi yang moderatnya. Jadi jangan salah, kita juga punya tantangan dari internal sendiri, misal dari kalangan NU-nya lah, dari kalangan Muhammadiyah, mereka selesai misal dalam wacana demokrasi, selesai dalam wacana toleransi, HAM, dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk pada persoalan gender, ini putar balik gitu. Itu tantangan juga gitu. Jadi kita harus masih terus berjuang gitu untuk menyuarakan itu gitu. Gitu mungkin Kak Huda. Iya, saya kira persoalan kita di Indonesia, di Malaysia sama, yang mana orang yang memiliki perspektif gender itu tidak ada basis keislaman yang baik, tetapi orang yang ada basis keislaman yang baik itu yang ramai, tapi tak ada perspektif gender menyebabkan konten-konten itu terhad. Tapi saya kira apa yang Malaysia boleh belajar daripada kalian di Indonesia adalah melihat kepada sumber-sumber kalian untuk terus mendukung kerja-kerja kalian. Dan di sini saya mau tanyakan kepada Nurul, sebanyak mana dokongan atau sumber yang kalian ada untuk terus menggerakkan konten-konten di Mubadalah ID dan juga di Mubadalah ID satu itu di online, di wacana offline, fizikal itu pun satu juga kerana Mubadalah ID itu pun aktif di offline juga kan? Ya Nurul? Jadi itu yang saya mau tanya, apakah dokongan dan sokongan yang Mubadalah ID miliki supaya memberi pengajaran kepada kami di Malaysia ini untuk terus menggiatkan lagi wacana ini? Ya, itulah gitu. Karena kalau tadi kata Azura, bagaimana wacana keagamaan gitu, bahkan sebetulnya wacana feminisme itu sendiri kadang kurang membumi gitu. Kita sangat melangit dengan gitu. Tapi terkadang gitu orang yang di realitas di bawah kadang nggak tahu apa-apa gitu. Nah karena itu sebetulnya ini menjadi strategi Mubadalah tadi membangun narasi alternatif yang populer gitu ya. Jadi Mubadalah sering ngadain beberapa kali ya, bahkan lebih dari bahkan sudah belasan kali menyelenggarakan pelatihan penulisan populer gitu. Jadi benarnya anak-anak muda diajari nulis dengan perspektif gender dan Mubadalah yang yang itu bisa dipahami, diterima dan nggak berat-berat, bisa diterima oleh masyarakat gitu. Nah, sejauh mana efek Mubadalah sampai hari ini gitu? Benar banget Mubadalah hampir paling tidak 2 tahun terakhir nih ini kayak sudah dimiliki oleh banyak orang gitu. Jadi orang itu terhadap Mubadalah gitu punya sense of belonging gitu. Jadi misal contoh dari sholawat aja gitu. Bahkan orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang nggak perlu ngerti gender gitu, orang-orang nggak pernah ikut kursus gender gitu, tapi gara-gara misal sholawat Mubadalah
dengan kemarin dulu waktu festival, mulai dari festival Mubadalah sampai kemarin lomba sholawatnya Rahima dengan daerah-daerah, itu kan akhirnya melibatkan orang gitu. Itu baru dari sholawat aja, belum majelis Mubadalah gitu. Majelis Mubadalah juga memengaruhi tidak hanya ke mahasiswa yang banyak banget yang nulis soal yang nulis skripsinya, tesisnya itu tentang mubadalah gitu, paling tidak menggunakan perspektif mubadalah. Bahkan tidak hanya itu, tapi ini juga mempengaruhi cara pandang, misal KUA gitu loh, lalu komunitas-komunitas kecil di daerah gitu, gimana mempraktekkan mubadalah atau paling tidak mubadalah menjadi salah satu landasan ya, prinsip gitu untuk mempraktekkan kehidupan sehari-hari begitu. Jadi betul tadi Tinya, kemarin aja waktu saya nggak nyangka ya, waktu HBH Mubadalah itu dihadiri lebih dari 200 orang gitu, itu di luar dugaan. Ternyata Mubadalah sekeren ini gitu, kalau di media sosial kan sudah terbiasa ya, tapi kalau di offline ini di pelosok-pelosok kecil, misal termasuk di pesantren-pesantren loh Kak Huda. Jadi karena Kiai Fakih sebagai motor penggerak Mubadalah ini menulis kitab itu kan, Asitin Al-Adliyah, Manba'us Sa'adah, termasuk di pesantren orang tua saya di pelosok itu, jadi orang tidak mau melakukan penyadaran tentang keadilan gender. Salah satu strateginya, jadi nggak perlu misal repot-repot dulu untuk ngejelasin soal teori-teori orang-orang yang awam, tapi disesuaikan gitu dengan kebutuhan dan lokalitas mereka. Misal, oh ini pesantren, akhirnya banyak pesantren-pesantren loh yang mengkaji kitab yang dikompilasi oleh Kiai Fakih, Asitin Al-Adliyah misal, yang isinya itu jarang, hampir tidak dipopulerkan terkait hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim tentang bagaimana relasi laki-laki dan perempuan yang adil gitu. Itu hadis sahih tapi tidak dipopulerkan, dan ini sekarang banyak dikaji di pelosok gitu. Jadi dari itu tadi di mahasiswanya gerakan di mahasiswanya di akademis menulis skripsi, menulis tesis, lalu di komunitas dan beberapa pegiat seni itu mereka udah membuat sholawat misal keadilan gender itu dengan kreasinya masing-masing. Kemudian di pesantrennya kitab-kitab itu dipakai, tidak hanya Asitin Al-Adliyah, bahkan Manba'us Sa'adah itu dipakai semua gitu. Bahkan kampus-kampus ini paling keren lagi, misal banyak dosen-dosen yang menggunakan qiraah Mubadalah ini dipraktekkan ketika ngajar ke mahasiswa sehari-hari. Jadi ini bukan organisasi tapi efek luar biasa gitu. Mudah-mudahan aja ini terus besar dan terus langgeng sehingga banyak orang terinspirasi, dan juga tidak hanya terinspirasi dan tersadarkan, tapi juga mempraktekkan, menginternalisasikan nilai-nilai Mubadalah itu dalam kehidupan sehari-hari begitu, Kak Huda. Terima kasih Nurul atas penjelasan yang panjang lebar tentang gerakan Mubadalah di Indonesia. Nah, kita kembali ke Malaysia pula Azura. Sekarang di Malaysia tantangan kita paling besar ada dua, which is satu daripada peringkat masyarakat yang berfahaman konservatif untuk menerima naratif-naratif gender dan juga keislaman, dan juga kita ada tantangan daripada penguasa. Mohon respon Azura berkenaan dengan tantangan-tantangan yang ada ini terhadap wacana keadilan sosial dan terfokus kepada gender. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sejauh mana kita nak survive dalam suasana begini. Silakan. Sebenarnya bila
bila Huda bagi tahu kita ada dua kekangan, iaitu daripada masyarakat dan penguasa, saya rasa saya lebih takut untuk menghadapi masyarakat itu sendiri daripada penguasa. Sebab macam mana pun kita tahu penguasa tu dia react macam tu sebab dia ada kuasa, dan dia akan salah gunakan kuasa dia dalam apa cara sekalipun. Tetapi kalau masyarakat itu, yang saya lebih takut adalah bila masyarakat sendiri telah di brainwash oleh penguasa itu sendiri, ataupun telah diberikan salah information, ataupun masyarakat itu sendiri telah doktrin dan sebagainya lah. Saya rasa ini lebih berat daripada penguasa, sebab selalunya penguasa ni adalah orang yang sebenarnya ada ilmu dan juga sebenarnya boleh menyampaikan perkara yang benar, tetapi memilih untuk tidak menyampaikan perkara yang benar sebab untuk mengekalkan kuasa mereka lah. Tetapi masyarakat ni mereka tak dapat perkara yang benar, dan itu yang lebih saya takut lah daripada penguasa itu sendiri. Jadi, tapi bila kita cakap tentang masyarakat ni, saya rasa ada satu benda yang macam nak tak nak kita kena juga lalui. Sebab macam mana pun bila Huda bagi saya tajuk Islam dan gender ni satu hal lah, sebab kita tahu kita memang penting untuk cakap tentang gender ni. Tapi bila kita cakap tentang Islam dekat Malaysia ni, nak tak nak kita kena pegang Melayu. Kita dah main bangsa dekat sini. Kenapa kita kena main bangsa? Sebab nak tak nak Islam dan Melayu dekat Malaysia ni satu benda yang tak boleh nak diasingkan. Apa-apa pun kalau kau orang Islam, kau adalah orang Melayu, kau orang Melayu, kau adalah orang Islam. Sebab apa? Nak tak nak dalam perlembagaan kita pun cakap benda yang sama. Kalau kamu orang Islam, kamu harus menjadi orang Melayu, budaya Melayu, bercakap bahasa Melayu, kan? Betul kan? Ya, setakat ini saya rasa itulah. Ya. Jadi nak tak nak kita tak boleh nak membezakan. Jadi bilalah perkara ni kita tak boleh nak asingkan, jadi sesuatu benda Islam di Malaysia itu bergerak dengan pendapat Melayu itu sendiri. Makanya ia bergerak secara kultural. Dia bukan secara etnik, dia bukan secara bangsa tu, tapi secara budaya yang dibawa oleh orang Melayu itu sendiri. Contohnya, kembali kepada contoh saya pertama tadi, tak pakai tudung. Saya memang suka cakap tak pakai tudung ni. Ya. Kalau dulu orang Melayu tak ada masalah tak pakai tudung, maka Islam pada waktu itu tidak ada masalah tidak pakai tudung. Ya, tetapi sampai sekarang apabila Melayu dah tak boleh, kita kena pakai tudung, jadi Islam sekarang pun kita kena pakai tudung. Dan in the future kemungkinan Melayu kena pakai niqab dan Islam dekat Malaysia dah kena pakai niqab. Ya, bagi saya itulah masalahnya bila kita tidak boleh membezakan antara dua benda ni lah. Dan kenapa kita tidak boleh membezakan, inilah. Ya, saya suka pergi kepada kenapa dan kenapa ya, sebab saya rasa kenapa ni penting supaya kita sedar kita ada masalah ni dan kita kena cari jalan penyelesaiannya. Sebab bila Huda cakap tentang Islam, saya suka untuk angkat, dan perkara ni memang saya angkat dalam kebanyakan tulisan saya, bahawa kita ada banyak versi Islam yang mahu kita angkat. Dan di Malaysia ni kita ada Islam rakyat, kita ada Islam humanis, kita ada Islam sufi, kita ada Islam feudal, kita ada banyak sangat Islam. Dan yang paling memainkan peranan di Malaysia ini adalah Islam rakyat itu. Islam yang diajar di masjid, Islam yang diajar di usrah, Islam yang diajar oleh para pesyarai di dalam kelas, Islam yang diajar oleh ibu bapa di rumah, dan itulah Islam rakyat. Jadi Islam rakyat pada dahulu dengan sekarang salah. Contohnya dulu di rumah mungkin mak ayah akan cakap, oh kalau mencuri berdosa, tapi sekarang mak ayah akan ajar tidak pakai tudung berdosa. Jadi anak-anak sekarang mencuri tidak ada masalah, tetapi anak-anak kalau jual makcik goreng pisang tak pakai tudung, dia akan tanya, berdosa lah makcik ni jual goreng pisang. Ya, bagi saya ini adalah satu benda yang pelik. Kenapa dulu saya tak rasa saya ada tanya soalan macam ni pun, tapi sekarang adik-adik saya akan tanya macam ni. Kalau pergi beli goreng pisang pun dia tanya, kenapa makcik tak pakai tudung, mesti dia berdosa, kita boleh beli ke makanan dekat dia? Berat soalan ni bagi saya. Jadi saya terpaksa explain kepada dia yang bahawa kalau dia jual goreng pisang ni tak pakai tudung tak ada masalah, tetapi kalau dia jual goreng pisang ni, dia potong pisang tu jadi 5, lepas tu dia jual mahal, itu masalah sebab dia tidak jujur dalam perniagaan dia. Jadi perkara inilah Islam rakyat yang saya cuba cakapkan lah. Tetapi di Malaysia ni, bila kita cakap tentang kita ada banyak versi Islam dan sebagainya, masyarakat akan meletup. Tiba-tiba orang-orang kita akan macam, Islam yang ada satu, Islam adalah saya bukan orang daripada background Islam, jadi saya tak tahu, saya lupa terma-terma dia. Terma dia macam Islam itu satu, Islam syumul lah, ya, Islam syumul dan sebagainya. Ya, Islam tu memang keseluruhan, Islam tu adalah menyeluruh, tetapi kita ada banyak pelbagai perspektif. Islam yang mana yang kita nak angkat, Islam mana yang kita nak tengok lah. Sebab banyak je. Ada juga Islam yang mengatakan, oh kamu boleh je, Islam yang bunuhlah cicak sebab bunuh cicak yang dapat pahala. Tapi kalau kamu tengok daripada Islam humanis ataupun Islam
progresif, kak akan cakap kenapa kamu nak bunuh kalau cicak tu tidak mengganggu kamu dan sebagainya kan. Mungkin perbincangan saya tidak spesifik kepada gender sebab saya bukanlah seorang yang pro dalam gender, tapi kalau lah tanya saya tentang masyarakat, apa feedback daripada masyarakat, inilah antara feedbacknya lah. Juga dalam masa yang sama kalau cakap tentang penguasa, setakat ni saya tak pernah lagi lah kena apa-apa daripada penguasa. Paling-paling pun dalam jurnal Sang Pemula sendiri kita pernah berbalas statement dengan ahli penguasa yang tidak puas hati bila kita membicarakan tentang isu migran di sini. Mungkin itu saja buat masa ni. Ya. Tapi saya rasa untuk ke depan, soalan Nura kedua tadi kan, macam mana kita ke depan kan. Saya rasa kalau nak dibandingkan, kalau dengarlah apa saudari Nurul di Indonesia katakan tadi, saya rasa mubadalah di sana sangat jauh ke depan. Sangat jauh yang saya rasa Malaysia ni jauh lagi nak pergi ke arah itu. Dan saya rasa di Malaysia ini kita dalam keadaan yang baru bermula. Kita baru bermula untuk angkat wacana. Dan perjalanan kita masih panjang dan kita tidak boleh berhenti sebab wacana itu satu. Kedua adalah bagaimana kita nak bawa wacana itu turun ke bawah, itu lebih penting. Dan sebagai seorang yang saya rasa kebanyakan ahli-ahli JSP memikirkan benda yang sama, bahawa kita percaya kepada perubahan yang organik, perubahan yang tidak semestinya. Orang selalu fikir perubahan ni adalah daripada segi undang-undang ataupun perubahan daripada segi politik, perubahan daripada segi kepartian lah maksud saya. Tapi kemungkinan saya rasa JSP berpegang kepada perubahan juga boleh diubah melalui organik, secara organik, secara daripada bawah ke atas. Jadi daripada tulisan ni adalah, saya mengharapkan adalah orang-orang yang membaca tulisan dan mula untuk mengeluarkan tentang perspektif mereka, pengalaman mereka, dan membawa pengalaman ni kepada sekeliling mereka dan mengangkat orang-orang dalam golongan mereka sendiri ke atas dan mengeluarkan lagi masalah-masalah yang ada. Saya rasa itu pertama sekali yang kita kena buat. Kita kena biar naratif ni angkat, biar orang cakap pasal benda ni, biarlah orang tu salah ataupun betul, supaya bila kita ada baru kita create spark untuk terus ke depan. Ya. Okey. Terima kasih Azura. Kalau kita membicarakan tentang konten ataupun tulisan-tulisan kan, nak tak nak kita terpaksa kembali kepada persoalan macam mana kita nak memperbanyakkan lagi penulis-penulis, khasnya penulis-penulis muda, kerana stamina mereka lebih banyak. Jadi saya ingin tanyakan kepada dulu, di Mubadalah sendiri apakah yang kalian lakukan untuk melatih penulis-penulis muda, atau sebenarnya kamu ada kumpulan kamu sendiri yang memang sentiasa ada apa kita kata jaringan literasi, apa kita kata daurah mingguan ke atau harian ke, macam mana untuk terus kita kata menggiatkan lagi tulisan dan sebagainya, untuk terus melatih penulis-penulis di Mubadalah? Ya. Oke. Sebelum ke situ Kauda, sebetulnya Mubadalah sebagaimana penerimaan terhadap Mubadalah yang tadi lintas generasi ya, lintas usia, lintas komunitas, lintas kelompok gitu, sebetulnya kita juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Cuman tantangan itu paling banyak memang di media sosial gitu. Jadi tidak semua ada juga kelompok-kelompok yang misal terutama di kolom-kolom komen Instagram itu yang seringkali mengajak berdebat gitu. Tapi lagi-lagi kita biasanya menjawab dengan narasi-narasi alternatif gitu tadi. Jadi kalau misalnya ada mereka yang mendebat, kira-kira diskusinya produktif, itu biasanya kita lanjutkan gitu, memperkaya pengetahuan. Tapi sekiranya itu tidak produktif dan malah mengubar kebencian gitu, nah itu biasanya ya sudah diakhiri gitu, kita blok saja. Karena sebetulnya kalau kita terlalu fokus pada hal-hal misal orang yang kontra terhadap kita, yang kontra itu akan selalu ada gitu. Itu bagian dari tantangan juga gitu. Bisa kita jadikan evaluasi kalau itu membangun gitu. Tapi sekiranya itu bisa menjatuhkan, membuat kita down dan
kita nggak bisa bergerak lagi. Nah itu perlu kita tinggalkan gitu. Jadi kita fokus terus produksi konten dan juga berdakwah. Nah, lalu gimana apa yang dilakukan Mubadalah? Tentu yang sudah-sudah. Ini Mubadalah yang terbaru juga mau mengadakan kelas menulis juga perspektif Mubadalah, boleh ya. Itu secara daring. Bagi yang mau ikutan boleh ada flyernya di mubadalah.id. Ini melalui kerjasama ya, baik dengan Kementerian Women Writers Conference, terus juga dengan Aman Indonesia, pelatihan nulis juga dengan jaringan KUPI, dengan Fahmina Institute, dan dengan berbagai lembaga lainnya. Itu kita membuat kelas-kelas menulis dengan perspektif Mubadalah yang di dalamnya sudah pasti ada perspektif gendernya gitu. Ada konsep terkait, tidak hanya kalau Mubadalah itu kan syarat akan basisnya itu kan fikih usul, fiqh, tafsir gitu, hadis gitu. Itu secara konsep ada juga gitu konsep gendernya gitu ketika pelatihan penulisan Mubadalah. Jadi nggak hanya diajarin skill menulis gitu, gimana caranya membuat tulisan populer, tapi juga diberikan pengetahuan, diberikan perspektif terkait Mubadalah, konsep Mubadalah dan juga konsep gendernya sendiri. Nah, selain tadi yang pelatihan-pelatihan itu, sebenarnya ada juga bimbingan, misal nih ada kelompok mahasiswa atau siapapun yang memang berminat untuk belajar bagaimana menulis, memproduksi konten dalam perspektif Mubadalah gitu, itu mereka bisa berinisiasi membuat kegiatan sendiri lalu kerjasama dengan Mubadalah gitu. Jadi kadang dari kitanya, tapi karena banyak orang yang respon baik juga terhadap strategi yang dilakukan Mubadalah, itu juga banyak orang atau kelompok mahasiswa misal atau non mahasiswa yang ngajak kerjasama ke Mubadalah gitu. Atau yang kalau yang saya pernah dampingi juga itu pendampingan anak-anak misal menulis skripsi mahasiswa, tapi bukan diajarin menulis skripsinya ya. Supaya bagaimana ketika mereka menulis skripsi itu ada perspektif gendernya dan juga konsep Mubadalahnya gitu. Jadi sudah banyak ya kegiatan-kegiatan pelatihan nulis yang dilakukan baik secara formal tadi kegiatan yang kerjasama dengan berbagai stakeholder, tetapi juga yang yang misal permintaan mereka gitu. Dan ada juga yang berbayar, ada juga yang memang gratis, itu tergantung gitu. Karena Mubadalah itu kan memang basisnya bergerak di media ya. Jadi portal media Islam terkait keadilan relasi. Nah, karena itu kalau kita tidak mengkader gitu para penulis muda terutama itu tidak ada regenerasi gitu. Karena kan harus terus produksi tulisan supaya dakwah Mubadalah ini, dakwah tentang keadilan gender ini terutama dengan basis kajian keislaman ini tidak pernah berhenti dan terus disemarakan. Begitu Kak Huda. Terima kasih Nurul. Saya mau sambung kembali dengan Azura. Strategi kita Azura di Jurnal Sang Pemula untuk meningkatkan tulisan-tulisan, adakah penulis-penulis muda itu perlu direkrut baru atau bagaimana? Kita nak kena buat training untuk kita boleh terus menulis atau bagaimana? Di Huda sendiri kena jawab sebab sebetulnya Huda lah pengurusi Jurnal Sang Pemula ya Huda. Soalan saya rasa ini dalam perancangan lah dan saya harap ia tidak saya rasa sebenarnya 2020 ni banyak perancangan yang kita semua nak buat, tapi sebabkan COVID dan MCO dan sebagainya, banyak perancangan kita yang agak tergendala dah.
Cuma saya percaya yang semangat kita semua masih ada dan akan sentiasa ada selagi mana keadilan sosial di Malaysia tidak diangkat dia. Jadi saya rasa pertama sekali adalah bukan sahaja orang-orang luar, malah sebenarnya orang-orang dalam jurnal Sang Pemuda sendiri harus dicerahkan lagi, sebab saya fikir dalam kebanyakan kita pun sebenarnya baru, termasuk diri saya sendiri, banyak lagi benda tentang gender yang saya masih tidak faham, masih tidak tahu, dan sebab itulah dalam perbincangan hari ini sendiri pun saya tidak boleh membincangkan banyak tentang gender sebab saya sendiri bukan pakar dalam bidang ni ya. Malah ramai orang sendiri kata kalau kita nak pegang hal gender ni kita kena berani ya. Saya pun tidak pasti kenapa ini dikeluarkan. Mungkin kerana memang terlalu banyak perspektif dalam isu-isu gender. Lagi-lagi apabila kita bicarakan dalam Malaysia sendiri, bila dalam kita sendiri di Malaysia ni ada banyak feminis yang akan mengangkat gender perspektif ini dan perspektif ini. Jadi kita harus jelas perspektif mana yang paling adil dan paling tidak menindas orang lain lah. Jadi bila kita nak bergerak dalam satu organisasi, saya fikir pertama sekali kita harus cerahkan orang-orang kita sendiri. Bila kita dah cerah, kita dah boleh bawa, kita akan menulis lah. Tapi selain daripada menulis juga, saya rasa kita juga kena buat short video ataupun kita juga kena ada short discussion yang menarik. Saya tak pasti kalau mungkin Nurul boleh ceritakan, contoh yang paling saya suka lah kalau di Indonesia tu mungkin Najwa Shihab lah. Bagaimana narasi TV sangat memainkan peranan, saya akan tengok dia selalu ya. Cara dia bawa sangat santai, tapi benda tu saya rasa power dan saya rasa benda ni yang kita masih tidak ada di Malaysia ini. Jadi untuk sampai tahap itu saya rasa kita kena lahirkan satu Najwa Shihab lah, bukan satu lah. Ramai Najwa Shihab kita nak kena lahirkan dekat sini, tapi nak lahirkan tu kita harus banyakkan menulis, banyakkan membaca, mungkin kita kena buat program, banyakkan discussion, juga kita kena banyak collaborate dengan para-para pensyarah. Sebab bila kita menggerakkan ni sebenarnya kita perasan banyak sebenarnya pensyarah kita yang sangat ke depan sebenarnya, sangat progresif, sangat ada idea yang bagus, tetapi mereka suara mereka tidak didengari. Satu mungkin kerana umur mereka yang tidak mahir dengan media sosial, kedua adalah mahu tak mahu mereka banyak terperangkap dalam dinding-dinding universiti. Jadi nak tak nak kita lah harus menjadi peranan, menjadi jambatan untuk membawa mereka keluar, untuk bawa ke masyarakat. Saya rasa itu yang paling penting kita buat sekarang. Kita bawa mereka yang mempunyai idea sekarang ni, sebab kalau kita nak tunggu anak muda mungkin lambat, ataupun anak muda mungkin cakap A sekarang, nanti bulan depan dia dapat tahu benda lain, dia cakap B pula. Jadi kita nak juga orang-orang yang lebih pakar. Jadi kita bawa pada pensyarah-pensyarah ni ya, sebab mereka ada idea dan sebagainya kan. Mungkin Huda kena lebih aktif lepas ni ya, sebagai pengerusi Jurnal Sang Pemuda untuk memanggil pakar-pakar ni semua ya Huda. Baiklah. Sebagai pengasas bersama saya turut. Okey, baik. Saya kira aku juga penonton setia loh. Penonton setia konten-konten videonya teman-teman Jurnal Sang Pemuda. Keren. Ya, ini sekadar mau tanya pengalaman kalian ya dalam mengurus gerakan. Respon-respon dari netizen bagaimana? Di Mubadalah itu kelihatannya wacananya very positif tapi saya dapat perkabaran bahawa ada juga respon-respon negatif ataupun kadang-kadang sampai melelahkan juga kalau untuk dibaca. Jadi mungkin Nurul mau bercerita sedikit sekadar sebenarnya ya, jadi pengalaman saya itu tidak hanya di Instagramnya Mubadalah ya, tapi juga ada Instagram lainnya. Kebetulan saya ternak akun untuk untuk memproduksi konten Islam dan gender tadi. Mengerikan sekali gitu. Saya pernah di teror misal, tapi bukan ke akun pribadi ya, ke akun yang lain, tapi bukan Mubadalah. Kamu itu bergurunya dari mana gitu, ngajinya gimana, terus sampai ditanyain kayak diinterogasi betul gitu, ibarat di kepolisian saya orang jahat seperti apa gitu. Itu hal-hal seperti itu mengalami, dan awal-awal sebetulnya mengatasinya itu biasanya diladenin gitu. Ya udah berdialog, berdiskusi, menjawab
dengan mempertahankan konten yang kita berikan gitu. Tapi lama-kelamaan gitu, kalau misalnya untungnya nih Kak Huda, kita udah punya followers yang progresif. Jadi tanpa kita balas, misal komenan-komenan yang menyudutkan, itu follower kita tuh udah pinter-pinter. Bahkan misal aku sebagai admin yang lain, kalau Mubadalah sekarang kan adminnya sudah Fatihah Yuliana ya. Jadi saya sama Tia sudah resign menjadi admin karena konten. Nah, tapi saya pernah pengalaman menjadi admin misal di akun yang lain itu terus dicaci maki dan lain sebagainya. Saya kalau yang nggak membangun gitu, nggak menghasilkan diskusi yang produktif, padahal kita sudah mempertahankan argumen, ya sudah saya blokir aja. Gitu kalau udah menyudutkan, kecuali memang masukan-masukan yang itu mengkritisi atau memang di kitanya kontennya ada kesalahan, cara nulis lah. Kadang kan kalau konten Islam itu kan sensitif ya, salah harokat aja kan maknanya bisa berbeda gitu. Jadi, nah kalau masukan-masukan seperti itu tentu kita terima gitu. Tapi yang kalau tidak membangun dan itu malah bikin capek, kita hempaskan kalau kata Syahrini gitu. Jadi awal-awal diladenin, tapi ya lama-kelamaan karena itu kita udah punya follower yang progresif, jadi kita bisa cuci tangan, yang nggak cuci tangan ya. Tapi kita bisa fokus memproduksi orang-orang yang ngajakin debat yang menjatuhkan gitu. Kecuali tadi debat yang menjadikan produktif terhadap pengetahuan gitu, membangun konten kita menjadi lebih berkualitas, nah itu diterima. Gitu Kak Huda. Lika-likunya. Azura, liku-liku di jurnal Sang Pemula respon netizen Azura, sebab saya sendiri memang jenis tak baca komen. Maka anda sebagai pemerhati yang konsisten memerhatikan respon, sila kongsikan pengalaman anda. Saya rasa saya JSP tak jauh beza dengan bagaimana Mubadalah lah. Bagaimana orang akan tak habis-habis tanya siapa guru, daripada mana dapat, belum lagi dia akan cari masa saya tulis tentang ada banyak Islam tu, malah muka saya dilukis oleh mereka dan dijadikan satu video yang baru pula kan. Benda ni memang perkara yang biasalah. Saya tak kisah sangat pun, saya tidak ada masalah kalau mereka membalas semula dalam keadaan yang sangat matang ya. Contohnya dia tidak setuju dengan kita, dia mengeluarkan lagi satu artikel, saya tidak ada masalah. Ataupun dia keluarkan lagi satu video untuk ceritakan. Tapi saya rasa yang bermasalah ini adalah apabila mereka memilih untuk body shaming ataupun mereka memilih untuk engkau ni lembu, engkau ni bodoh dan sebagainya. Saya fikir itu adalah lebih berat lah, sebab saya macam saya katakan tadi, untuk berbeza pendapat ataupun untuk salah atau betul tu tidak ada masalah sebab kita masih boleh berbincang. Tapi kalau satu hal lagi kita tak boleh nak bincang kan, jadi kita tak tahu macam mana. Dan itu lebih menakutkan kalau lebih ramai dalam masyarakat yang seperti itu, yang tidak mau bincang. Ya, sebab saya jumpa ramai orang yang di depan mata sendiri pun mereka memilih untuk tak payah cakap, tak nak dengar. Ya, tak nak dengar pendapat lain. Ya, ini sangat berat ya bila mereka sendiri tak nak dengar. Dah tak boleh nak pergi mana. Kita nak cakap apa pun dah tak boleh dah sebab dah tak nak dengar kan. Ya, dan saya tak tahu dari mana sebenarnya perangai ataupun habit tak nak dengar ni datanglah. Adakah mungkin daripada pendidikan kita yang gagal, yang gagal untuk buat kita bertanya, gagal untuk kita mahu mengetahui lebih. Ya, mungkin itulah kerana yang seperti kita tahu bagaimana pendidikan kat Malaysia ni memang one way channel, cikgu bagi, kamu dengar, kamu muntahkan dalam peperiksaan, kamu tidak perlu tanya apa-apa, kamu hanya perlu hafal dan cukup untuk tahu tu. Saya dah tolong carikan benda ni, kamu dengar benda ni saja. Mungkin itulah antara punca-punca kenapa masyarakat kita banyak macam tu lah. Ya. Alright. Sekarang 1 minit Kak Huda terakhir tahu ini enggak? Kak Huda apa? Kak Huda tahu itu enggak, Dena Rahman, transpuan?
transpuan artis Indonesia. Saya tidak kenal lah Nurul. Ayah kenapa Jadi dengan ceritanya? dia itu nggak kenal ya. Jadi ada transpuan ya. Dia artis Dena Rahman. Terus kita pernah foto bareng karena waktu itu aksi RUU penghapusan kekerasan seksual. Foto itu diposting sama Ekspedisi Feminis kan, salah satu gerakan teman-teman feminis di Indonesia yang termasuk aku di dalamnya. Nah, foto itu diposting sama salah satu akun yang tauhid gitu, dan disebut ini manusia yang berhijab. Tapi untung nggak jemput nama aku. Ini manusia yang berhijab, nggak tahu diri, ahli neraka. Nggak beragama gitu, nggak ngerti Islam, katanya gaulnya masa sama gitu. Ya itu semengerikan itu. Jadi Azura bukan hanya di Malaysia ya, di Indonesia juga sangat mengerikan. Tapi kita harus tetap terus lanjut dan memproduksi konten dengan bahagia ya. Iya. Saya kira mungkin tantangannya lebih besar kerana yang menulisnya pun perempuan. Jadi orang pun bila perempuan menulis sesuatu yang berbeza daripada mainstream, itu sukar untuk diterima banyak orang-orang yang memikirkan bahawa perempuan itu seharusnya tidak banyak mempersoalkan dan sebagainya. Jadi bila kita memberikan narasi ataupun naratif-naratif yang berlawanan dengan pemikiran mainstream, itu sudah cabarannya memang amat besar dan saya sendiri pun mengalaminya juga. Cuma komen-komen yang saya terima selalunya saya tidak akan baca kerana saya tahu saya akan murung seharian. Bukan seharian, berhari-hari. Jadi okey, baik. Sebelum kita sudahi sesi kita pada hari ini, saya ingin memberikan 1 minit kepada setiap pembentang untuk melakukan kesimpulan mungkin berkenaan dengan cadangan kita untuk ke depan ataupun apa seruan kepada semua yang menonton rancangan Telenisa Tels Live pada hari ini. Saya mulakan dengan Azura dulu. Mungkin setelah dengar perbincangan yang panjang sejam ini, mungkin perbincangan ini bukanlah perbincangan yang sangat dalam ataupun menyeluruh, memang hanya untuk bagi setitik. Orang kan ni macam bagi kena sikit lah. So kalau terkena tu ataupun terkesan, bolehlah mula untuk membuka buku dan menulis. Kalau tak ada platform, tak tahu nak hantar ke mana, boleh hantar ke Jurnal Sang Pemula. Walaupun seperti dah dengar tadi ada banyak pro dan kontra hantar ke media sosial ni, nak tak nak, ini adalah jalan yang paling mudah yang kita boleh buat lakukan sekarang. Jadi kalau nak join ataupun fikir bahawa banyak benda-benda yang tidak adil dan selalu rasa macam marah, tak tahu nak keluarkan kat mana, bolehlah menulis dan hantar ke Jurnal Sang Pemula supaya kita sama-sama mengangkat wacana keadilan sosial di Malaysia. Ya, terima kasih. Terima kasih Huda dan Sister Islam dan Nurul. Ya. Terima kasih Azura. Nah, kita berpindah kepada Nurul. Nasihat dan cadangan kamu serta seruan kepada penonton-penonton di luar sana selama 1 minit. Ya, baik. Begini, kita meyakini bahwa Allah itu adil, Tuhan itu adil ya. Tidak hanya Tuhan orang Islam, tetapi juga Tuhan yang agama lain, bahkan ateis sekalipun yang tidak percaya Tuhan gitu. Tetapi kami meyakini bahwa Tuhan itu adil, maka seluruh kalamullah itu otomatis pasti adil, baik bagi laki-laki maupun perempuan, bahkan bagi kelompok dengan ragam gender dan seksualitas lainnya gitu. Jika Allah adil dengan seluruh kalamullah, ini otomatis Rasulullah sebagai utusan Allah itu sudah pasti adil dan membawa misi keadilan tidak hanya bagi laki-laki tetapi bagi perempuan dan seluruh manusia gitu. Nah, karena itu jika ada narasi-narasi ketidakadilan di media sosial, maka itu sudah pasti bukan berasal dari agama gitu. Itu bukan berasal dari Allah dan Rasulnya gitu. Tapi berasal dari orang-orang yang orang-orang yang misoginis, orang-orang yang patriarkis. Karena itu tugas kita adalah gitu,
tugas kita tidak menyalahkan orang lain, tapi tugas kita yang harus terus dilakukan adalah bagaimana melakukan reinterpretasi atas teks-teks agama yang tidak adil tadi, itu dikembalikan pada jangkar keadilan. Karena kemajuan bangsa bergantung pada kemajuan perempuan sebagai bagian dari manusia itu sendiri, dan tidak akan ada kemajuan perempuan tanpa ada si perempuan yang adil atas nama Islam di sosial media. Begitu. Terima kasih Kak Huda. Terima kasih Nurul, terima kasih Azura kerana sudi bersama dengan Talisa Tales live pada hari ini untuk berkongsi dengan para penonton. Satu lagi Kak Huda, jangan lupa kalau mau nulis boleh ya, dari Malaysia, dari manapun kirim ke mubadalah.id. Ya. Kalau ada yang ingin menghantarkan tulisan-tulisan anda, mungkin kami belum dapat kita tidak tahu, mungkin ada bakat-bakat tersembunyi di luar sana, atau mungkin ada perempuan-perempuan di luar sana yang tahu tentang perspektif gender, keadilan sosial dalam dalam perspektif agama. Mungkin belum ada lagi yang kami temui bakat-bakatnya, maka kalau ada tulisan kalian yang mahu kalian kongsikan, boleh hantarkan ke Mubadalah ID ataupun mungkin boleh hantarkan kepada Jurnal Sang Pemula juga. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Azura, kepada Nurul kerana hari ini sudi berkongsi dengan Talisa Tales dan juga Sisters in Islam bersama para penonton di luar sana. Kami kena mengundur diri dahulu pada hari ini kerana kita sudah melangkaui masa selama 6 minit. Baik, untuk minggu depan kita akan berbicara tentang tajuk yang lain, dan insyaAllah tajuk yang kita akan bincangkan pula adalah berkenaan dengan nusyuz yang selalu menjadi permasalahan kepada ramai perempuan di banyak tempat. Maka saya menjemput para penonton dan juga kalian yang ada di sini untuk mengikuti siaran kami pada minggu hadapan pula, dan di hari dan waktu yang sama. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua kerana mengikuti siaran pada hari ini, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.